Definisi ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan pertama kali diciptakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem perekonomian yang dilakukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan setiap warga negaranya. Ekonomi kerakyatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh rakyatnya, bukan hanya untuk salah satu pihak terkait. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, ekonomi kerakyatan didefinisikan sebagai sistem perekonomian di mana tujuannya guna mewujudkan kedaulatan warga negara dalam bidang ekonomi. Tujuan ekonomi kerakyatan: 1. Agar tersedianya peluang kerja dan kehidupan yang terjamin bagi seluruh warga negaranya. Yang kedua, dapat terimplementasikannya sistem jaminan sosial bagi warga negaranya yang kurang mampu. Yang ketiga, kepemilikan modal material didistribusikan secara sukarela. Yang keempat, memberikan pendidikan umum gratis di tingkat nasional. Yang kelima, setiap anggota masyarakat dijamin haknya untuk membentuk atau bergabung dengan serikat ekonomi. Yang keenam, membangun bangsa yang mandiri secara politik dan ekonomi. Yang ketujuh, mendukung pembangunan ekonomi negara. Kedelapan, untuk meningkatkan pendapatan warga negara. Yang kesembilan, dapat terbebasnya warga negara dari para elit kapitalis. Dalam sistem ekonomi kerakyatan terdapat 4 prinsip yang menjadi patokan agar sistem ini berjalan sebagaimana mestinya, yaitu yang pertama, prinsip kekeluargaan, di mana perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua yaitu prinsip keadilan, di mana dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat, seperti memberikan peluang yang sama untuk seluruh masyarakat, baik konsumen, pengusaha, maupun tenaga kerja. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip pemerataan pendapatan, di mana masyarakat sebagai konsumen dan pelaku ekonomi harus merasakan pemerataan pendapatan, sehingga tidak hanya pengusaha besar yang dapat merasakan hal tersebut, tetapi seluruh masyarakat akan merasakan pemerataan pendapatan. Yang keempat yaitu prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, di mana negara menguasai seluruh cabang produksi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat banyak. Contoh dari ekonomi kerakyatan yang pertama ada koperasi. Koperasi merupakan wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Namun pada saat ini koperasi sangat jarang kita temukan. Yang kedua UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Kemudian memasuki pasar internasional membuat UMKM terutama yang bergerak dalam bidang kerajinan tangan menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia. Rata-rata produk UMKM diminati oleh pasar Eropa. Yang ketiga KUR atau biasa disebut kredit usaha rakyat. Kemudahan dalam penerimaan KUR atau kredit usaha rakyat yang digagas oleh pemerintah tentu semakin menumbuhkan geliat dan potensi pasar ekonomi kerakyatan. Upaya pemerintah ini menjadikan sebuah dukungan tersendiri bagi para pelaku industri kerakyatan. Jika hal ini sukses dilakukan, bukan tidak mungkin kita akan menjadi negara yang akan mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target dan mengejar ketinggalan dengan negara lain. Yang keempat, pasar tradisional. Pasar tradisional selalu menjadi tempat transaksi antar penjual dan pembeli dalam memperoleh suatu barang. Ciri pasar tradisional yang tak bisa digantikan oleh pasar modern adalah adanya sistem tawar-menawar sehingga menimbulkan komunikasi yang baik antara penjual dan pembeli. Mengapa Indonesia menganut sistem ekonomi kerakyatan? Sistem ekonomi kerakyatan yang dilaksanakan di Indonesia adalah yang didasarkan pada nilai Pancasila. Mengenai sistem ekonomi di Indonesia, sebetulnya menganut antara sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi kerakyatan. Awalnya sistem ekonomi Indonesia mengacu pada sistem ekonomi Pancasila karena nilai-nilai yang digunakan pada sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Sistem ekonomi kerakyatan yang dianut Indonesia pada pasca reformasi tetap mengacu prinsip-prinsip Pancasila. Hanya terdapat penekanan pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.